Bapak yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur dalam ibadah kami percaya Engkau hadir, sekalipun melalui media Zoom ataupun YouTube, kami percaya karena Engkau Allah yang Maha Hadir dan Engkau ada bersama dengan kami pagi hari ini. Berfirmanlah bagi kami dan kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Saya boleh lihat di sini. Shalom. Ya. Shalom, Pak Emmanuel. Shalom semuanya. Shalom, selamat pagi. Meskipun cuaca kurang baik, pagi-pagi sudah hujan, tapi ya puji Tuhan kita bisa ibadah. Baik Bapak Ibu, saya mengajak saudara untuk membuka dalam Matius pasal 28. Tema kita pagi hari ini adalah kuasa kebangkitan Yesus. Kuasa kebangkitan Yesus. Matius 28 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Kita baca satu dari ayat pertama ini. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsinya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Ayat 3. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar, ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Ayat 5, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ayat 6, ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Sampai ayat 6 dulu, saudara ya. Ayat ini mengatakan, langsung kita bertolak sampai ayat yang ke-6. Dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, kita sudah baca, kita sudah simak. Dan ayat yang ke-6 di sana mengatakan bahwa ia tidak ada di sini. Sebab ia telah bangkit, garis bawahi, sama seperti yang telah dikatakannya. Ya, sama seperti yang telah dikatakannya. Artinya kebangkitan Yesus Kristus itu sudah dikatakan sebelum dia disalibkan. Sebelum Yesus disalibkan, sebelum Yesus mati, Yesus sudah mengatakan bahwa dia akan bangkit. Bahkan jauh sebelum, ini kasusnya ini baru beberapa hari saudara ya, baru beberapa hari ketika Yesus bangkit, ya, ketika Yesus bangkit, Yesus sudah menyampaikan terlebih dahulu. Jadi setelah dikuburkan 3 hari, baru perempuan-perempuan itu datang ke kubur Yesus. Nah sesudah itu datanglah malaikat Tuhan mengingatkan mereka, mengingatkan perempuan-perempuan itu bahwa bukankah sebelumnya sudah dikatakan bahwa Yesus akan bangkit. Di sana dikatakan bahwa seperti, sama seperti yang telah dikatakannya. Sama seperti, perhatikan sekali lagi, saya ulang, sama seperti yang telah dikatakannya. Artinya, berita yang disampaikan itu adalah berita yang akurat, berita yang presisi, berita yang benar-benar nyata. Kitab Nabi Yesaya juga mengatakan, 700 tahun sebelumnya Nabi Yesaya sudah mengatakan bahwa Yesus akan disalibkan, Yesus akan mati, dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ayat 6 ini mengatakan bahwa sama seperti yang telah dikatakannya,
dan kejadiannya sama persis dengan apa yang dikatakannya. Berarti Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus memiliki keyakinan yang kokoh. Rasul Paulus berkata, sebab aku memiliki keyakinan yang kokoh terhadap Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa apa yang dikatakan firman Allah itu pasti tergenapi. Sama seperti yang telah dikatakannya, berarti tergenapi sudah. Bapak Ibu, tidak ada ayat dalam Alkitab yang tidak tergenapi. Tidak ada nubuatan dalam Alkitab yang tidak tergenapi. Seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, tergenapi pada akhirnya 700 tahun sesudah itu. Tidak ada ayat dalam Alkitab yang tidak tergenapi. Semua nubuatan pasti tergenapi seperti apa yang dinubuatkan oleh Tuhan, apa yang dikatakan oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus memiliki keyakinan yang kokoh. Keyakinan yang sungguh-sungguh. Sekali kita percaya kepada Yesus, sampai titik akhir perjalanan hidup kita, kita pertahankan iman kita kepada Tuhan. Karena seperti apa yang dikatakan firman Tuhan, pasti tergenapi. Sama seperti. Nah, sama seperti. Bukan hampir sama, saudara ya. Tapi sama seperti. Kurang lebih begini. Kalau Bapak Ibu mau fotokopi KTP, ya, misalkan fotokopi KTP-nya Ibu Sherly. Ketika sudah ditaruh di atas mesin fotokopi, pasti yang keluar juga fotokopinya KTP-nya Ibu Sherly. Tidak mungkin yang difotokopi KTP-nya Ibu Sherly, yang keluar gambarnya, fotonya Ibu Moren, berarti itu nggak sama seperti. Ya. Kalau yang difotokopi itu KTP-nya Bu Sherly, yang keluar juga pasti fotonya Bu Sherly. Data semua juga foto, semua data-data juga data Ibu Sherly. Sama seperti dengan apa yang difotokopi itu. Tidak mungkin di situ jenis kelamin perempuan, terus keluarnya adalah jenis kelamin laki-laki, terus fotonya juga fotonya bukan Ibu Sherly, atau lebih parah lagi kalau fotonya foto Pak Abdullah, itu lebih parah lagi, saudara ya. Sama seperti, artinya akurat. Nah, apa yang Tuhan katakan selalu akurat. Yesus katakan, aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Mari kita baca selanjutnya. Dan ayat yang ke-7, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Artinya ini baru beberapa hari. Perkataan ini baru beberapa hari disampaikan oleh Yesus bahwa nanti aku akan mendahului kamu ke Galilea. Nah, ayat yang ke-7-8 tadi, saudara ya. Ayat yang ke-7, kapan Tuhan mengatakannya? Ayat yang ke-30 sampai 32 Matius 26 kita lihat. Matius 26 ayat 30 dan 32 itu Tuhan Yesus sudah mengatakan terlebih dahulu kepada murid-murid, ya. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Artinya belum lama. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, ya, kebangkitan Yesus sudah dikatakan. Sebelum mati, Yesus sudah mengatakan, nanti aku akan bangkit. Dan sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu kemana? Ke Galilea. Ya. Yesus sudah mengatakan, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Makanya ayat yang ke-6 tadi dikatakan bahwa
Malaikat Tuhan itu mengatakan bahwa sama seperti yang telah dikatakan oleh Yesus. Apa yang dikatakan? Yang dikatakan Yesus adalah, aku akan bangkit dan aku akan mendahului kamu ke Galilea. Ya. Ayat yang ke-8, mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Ayat yang ke-10 kita baca. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi kemana? Ibu-ibu, bapak-bapak? Pergi kemana ayat itu? Ayat yang ke-10 di sana katakan pergi ke Galilea. Ya. Supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Nah, begini Bapak Ibu Saudara sekalian. Kejadiannya ini di Yerusalem. Ya, kejadiannya ini di Yerusalem. Ketika Yesus dikubur juga di wilayah Yerusalem. Ketika Yesus bangkit, dia juga masih di Yerusalem. Dan ketika Yesus berjumpa dengan beberapa muridnya, belum semua, itu pun di Yerusalem. Ya. Lantas kenapa Yesus berkata, "Temui aku di Galilea"? Ya, sekali lagi saya katakan, ketika Yesus bangkit, Yesus berjumpa dengan murid-muridnya sebagian bersama dengan Maria, bersama dengan murid-murid yang lain itu di Yerusalem. Kejadiannya di Yerusalem. Yesus dikubur di Yerusalem. Kebangkitannya ada di Yerusalem. Berjumpa dengan sebagian murid di Yerusalem. Tetapi Yesus berkata, "Temui aku di Galilea." Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, nanti kita lihat. Yesus berkata, "Temui aku di Galilea." Kenapa harus di Galilea? Bapak Ibu bisa bayangkan, jarak antara Yerusalem dengan Galilea itu bukan jarak yang cuma 1-2 kilo. Jarak antara Yerusalem dan Galilea itu 145 kilo. Jadi kok seolah-olah Yesus ini kurang kerjaan. Kenapa nggak harus ketemu saja di Yerusalem? Kenapa nggak ngomong-ngomong saja di Yerusalem? Kenapa harus ke Galilea? Bayangkan saudara. Saya mau tanya nih Bu Maria, terus Bu siapa ini? Bu Ilan, Bu Abigail. Kalau suruh jalan kaki 145 kilo kira-kira. Ayo buka mic-nya, buka mic-nya. Suruh jalan kaki 145 kilo ibadah. Nggak kuat. Enggak kuat, Pak. Gempor, Pak. 145 kilo. Kenapa Tuhan Yesus tidak ngomong saja di Yerusalem? Kenapa Yesus berkata, "Ayo temui aku di Galilea"? 145 kilo, saudara bayangkan. Itu bukan jarak yang dekat. Dan dulu belum ada Grab. Ya. Nggak ada mobil, nggak ada pesawat. Dan murid-murid nggak ada yang punya kendaraan. Karena orang-orang tertentu yang punya kendaraan keledai itu orang-orang tertentu, ya. Tapi Yesus berkata, "Temui aku di Galilea." Coba kalau murid-murid waktu itu yang situasi emosinya waktu itu murid-murid sedang kacau, ya, sedang kacau, sedang ketakutan loh. Coba murid-murid waktu itu bisa berkata, "Ngapain sih jauh-jauh ke Galilea? Capek tahu, 145 kilo jalan kaki." Ya, selamat pagi 145 kilo jalan kaki, bayangkan loh. Betisnya kuat, Pak. Ya kan? Nah, perjalanan orang pada waktu itu, satu hari itu kemampuan berjalan hanya 25 kilometer. Ya 7 hari Artinya perjalanan.
butuh 6 hari untuk berjalan kaki dari Yerusalem ke Galilea. Nah ini kan ada rencana mau ke Holy Land. Ada yang mau jalan kaki dari Yerusalem ke Galilea? Saudara ya? Enggak. Aduh. 145 kilo. Yesus berkata, temui aku di Galilea. Ada apa di Galilea? Nah ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah saya renungkan, setelah saya pikir-pikir, oh iya, murid-murid sebagian besar itu berasal dari tepi Danau Galilea. Ya, Petrus orang situ, makanya ada mertuanya di situ, ya, ada rumah mertua Petrus di situ. Petrus nelayan di Danau Galilea, bukan di Laut Mediterania, ya. Mereka adalah orang-orang Galilea. Kenapa Yesus menyuruh mereka ketemu di Galilea? Tentu ada alasan. Alasan yang pertama adalah suasana di Yerusalem itu sudah penuh dengan kekacauan, ya, rutinitas agamawi, ya, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, mereka hanya orang-orang yang melakukan agamanya tidak berdasarkan roh, tapi hanya ritual agamawi, ya, hanya kebiasaan agamawi. Jadi Yesus mau katakan kepada murid-murid, ayo balik, ya. Makanya ada istilah reuni, ya. Reuni. Siapa yang suka reuni? Reuni itu untuk apa sih? Ya, reuni itu untuk mengingat masa lalu, ya. Misalkan di sini ada pasangan suami istri yang ketemunya di Danau Tondano misalkan ya, waktu ketemu pacaran di Danau Tondano, udah menikah 25 tahun. Nah, ulang tahun peraknya pengen ingat cinta mula-mula dulu duduk di bawah pohon sambil makan pisang sama sambal roa. Aduh, enak sekali. Duduk di situ berdua suami istri yang sudah 25 tahun menikah. Untuk apa? Untuk membangkitkan memorinya. Supaya apa? Supaya cintanya bersemi kembali. Kurang lebih begitu, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa Yesus berkata, temui aku di Galilea, ya. Temui aku di Danau Galilea. Untuk apa? Tuhan Yesus mau kembali membangkitkan cinta mereka yang pernah terkacau atau sementara kacau balau. Karena Yesus baru disalib, harapan murid-murid itu pudar, ya, kacau, sehingga mereka pikirannya semrawut. Dan ketika Yesus bangkit, Yesus katakan, ayo balik ke Galilea. Cinta mula-mula mereka di Galilea, ya. Cinta mula-mula mereka di Galilea. Makanya Yesus mau mereka menemui Yesus di Galilea. Untuk apa? Untuk Yesus itu mungkin ngomong dari hati ke hati, cari suasana yang tenang. Bapak Ibu Saudara sekalian, di Galilea itu banyak sekali waktu yang sangat intens antara murid-murid Yesus dengan Yesus. Makanya di daerah situ banyak terjadi ya mujizat seperti mertua Petrus disembuhkan, orang lumpuh, orang yang kerasukan setan, mujizat 5 roti 2 ikan, terjadi semua di tepi Danau Galilea itu, saudara ya. Jadi Yesus mau katakan, ayo balik ya, kamu sekarang pikiranmu lagi suntuk, pikiranmu lagi semrawut, ayo balik ke Galilea. Kita reunian di Galilea ya. Kita reunian di Galilea, di sana nanti kamu akan refresh kembali. Jadi reuni itu untuk merefresh, untuk membangkitkan kembali ya, untuk membangkitkan kembali gairah yang mula-mula. Ketika Petrus ketemu dengan Yesus, Yesus katakan, tinggalkan jalamu, tinggalkan perahumu. Karena cintanya, Petrus langsung tinggalkan perahu, tinggalkan jalannya, dan ikut Yesus.
Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, cinta mula-mula itu yang Yesus mau bangkitkan. Makanya kalau orang nggak cinta, jangankan untuk suruh jalan 145 kilo. Ya, kalau orang nggak cinta, suruh jalan 1 kilo saja itu berat di ongkos, ya, capek, macam-macam lah alasan. Namanya juga nggak cinta. Tapi kalau cinta, apalagi pacar pertama, kalau cinta biar tinggal di Jakarta, pacarnya tinggal di Surabaya, ya pasti akan ditempuh. Namanya juga cinta. Gitu loh saudara ya. Itulah pentingnya cinta. Makanya Yesus katakan, ayo bangkitkan lagi. Ketemu di Galilea, kita reunian. Setelah reuni, anehnya lagi saudara, anehnya lagi, sudah sampai di Galilea, di situ Yesus beberapa hari bersama dengan murid-muridnya. Terus Yesus berkata kepada mereka, setelah perjalanan panjang 145 kilo, setelah ketemu dengan Yesus, ngobrol sama mereka, makan ikan Petrus. Nah, kalau di Galilea itu ada ikan Petrus namanya saudara ya. Kalau saudara yang pernah ke Holy Land, nanti mudah-mudahan ada menu ikan Petrus gitu saudara ya. Setelah makan ikan Petrus, setelah reunian, terus apa yang terjadi? Yesus katakan, udah cukup ya, cintanya udah bergelora lagi ya. Nah, sekarang tunggu aku di Yerusalem. Saudara bayangin saudara. Bayangin saudara ya, saudara bayangin aja udah capek ya. Dari Yerusalem jauh-jauh ketemu di Galilea. Sudah sampai Galilea, beberapa hari Yesus katakan, tunggu aku di Yerusalem. Kalau orang Jakarta bilang, capek deh, gitu saudara ya. Kalau orang Jakarta bilang, capek deh, dari Yerusalem ke Galilea. Sudah sampai Galilea, pesan lagi, tunggu aku di Yerusalem. Sampai dalam kisah Rasul 1 ayat yang sebelum ayat yang ke-8 itu, kisah Rasul 1 ayat 1 sampai 5 itu Yesus katakan, jangan tinggalkan Yerusalem. Saudara, 145 kali 2 itu hampir 300 kilo saudara ya, jalan kaki saudara ya. Ya, kalau nggak cinta, kalau nggak semangat, gairahnya luar biasa, saya yakin dan percaya murid-murid akan katakan, enggaklah capek aku, di sini aja lah, gempor Tuhan, di sini aja lah, ngapain di Yerusalem, isinya orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat ya, orang-orang Saduki, alah, belum ketemu Herodes lagi ya, tambah mumet gitu loh, gitu saudara ya. Tapi karena cintanya sudah bangkit, karena cintanya sudah mulai tumbuh, maka ketika Yesus berkata, tunggu aku di Yerusalem. Ketika cintanya sudah bangkit, maka murid-murid itu rela berkorban. Ya. Rela korban dan punya komitmen. Wah ini bahaya nih, cinta bersemi saat reuni ini, cinta lama bersemi kembali ini bahaya ini. Ya. Ingat ya, ingat. Yang sudah punya pasangan jangan cinta lama bersemi kembali ya, bahaya itu ya. Reuni just untuk mengingat ya kita pernah masa lalu ya, masa lalu tinggal masa lalu. Ketika cintanya sudah bersemi, cintanya sudah mulai tumbuh, Yesus katakan balik lagi ke Yerusalem. Dan ketika Yesus berkata balik lagi ke Yerusalem, itu bukan sesuatu yang berat. Mungkin ketika Yesus pertama kali katakan, temui aku di Galilea, mungkin itu agak berat, saudara. Karena sedang kacau, sedang tergoncang iman mereka. Ya. Tapi ketika sudah di Galilea beberapa hari, terus Yesus katakan, temui aku di Yerusalem, mereka sudah bergairah, mereka sudah semangat, cintanya sudah bangkit. Dan kalau cintanya sudah bangkit, cintanya sudah tumbuh, cintanya sudah berkobar-kobar lagi. 145 kilometer itu sama seperti 145 meter. Saudara, ya. 145
kilometer itu kalau sudah punya cinta, itu seperti 145 meter. Nggak terasa. Saudara ingat, berapa tahun Yakub untuk mendapatkan Rahel? Berapa tahun? Ayo, ada yang tahu? Ada hadiah coklat? Saudara, berapa tahun? 14 Yakub? tahun. 14 tahun. Iya, 14 tahun. 7 kali 2. 14 tahun, saudara. Untuk dapatkan Rahel itu 14 tahun, saudara. Tapi karena cinta, saudara ya, makanya 14 tahun itu seperti hanya beberapa hari saja. Itu karena cinta, saudara. Sudah cintanya sudah, waduh, satu hari nggak ngelihat Rahel itu rasanya dunia itu sudah hancur lebur, saudara. Maka Yakub kerja 14 tahun ya. Itulah saudara, aneh memang, tukang tipu kena tipu itu yang namanya Yakub itu, saudara ya. Tukang tipu kena tipu, saudara ya. Cinta kuat seperti maut, 14 tahun plus ya 6 tahun dia mengabdi lagi kepada Laban. 20 tahun. Saudara bayangkan, dan ketika Yakub menikah itu usianya bukan 25, bukan 40, saudara. Udah 86 tahun, saudara. Bayangin 86 tahun baru menikah. Aduh, saudara, kalau sekarang 86 tahun menikah itu sudah masuk Guinness Book Record itu, saudara ya, masuk muri itu, saudara ya. Tapi waktu itu Yakub enggak, saudara, tapi itulah cinta. Kembali kepada murid-murid, Yesus katakan, "Tunggu aku di Yerusalem." Ya, tunggu aku di Yerusalem. Karena sudah bergairah, karena sudah cinta, Yesus katakan, tunggu aku di Yerusalem. Dan Yesus nggak katakan, tunggu ya aku 10 hari. Enggak, saudara ya. Yesus nggak katakan, tunggu aku 10 hari. Ya. Kalau nggak salah dalam bulan depan ini ada doa 10 hari. Beberapa gereja mengadakan doa 10 hari ya. Waktu itu Yesus tidak katakan, tunggu ya 10 hari ya. Yesus nggak katakan loh. Yesus cuma katakan, tunggu. Nah, Bapak Ibu, saya senang kasih cerita ini, saudara. Kalau saudara misalkan punya ATM, dan ATM itu misalkan ATM BCA ya, saudara sudah masukkan ke ATM BCA, saudara masukkan PIN saudara, dengan narik nominal yang tertinggi di ATM itu, kalau nggak salah 2,5 juta. Ketika saudara masukkan ATM, jebret, saudara masukkan PIN-PIN-nya, titit 6 digit, terus saudara masuk pencet nominal 2,5 juta. Ketika monitor itu berkata, ada tulisan di situ, tunggu 1 jam lagi uang Anda baru keluar. Nah, saya mau tanya saudara, saudara mau nunggu atau saudara pulang? 2,5 juta, saudara. Tunggu 1 jam uang Anda baru keluar. Saya yakin ibarat ada orang yang di belakang saudara, waduh ini Ibu Moren nih uang 2,5 juta ditinggal pulang. Aduh. Loh, sudah dipencet tinggal keluar loh. Sudah dipencet tinggal keluar. Tunggu 1 jam lagi uang Anda keluar. Kalau saya tungguin. Mau kerja apa? Kerja 1 jam dapat 2,5 juta. Ya, kerja apa 1 jam 2,5 juta. Jadi saya akan tungguin. Kalau ada orang di belakang saya tepuk pundak saya, Pak, cepetan gantian. Saya kasih tunjuk, tuh, saya sudah pencet ATM, saya sudah ambil 2,5 juta, tapi uangnya nggak keluar. Kalau saya pulang, nanti kamu yang dapat uang 2,5 juta. Enak dulu, saya akan bertahan 1 jam di situ. Untuk apa? Untuk uang itu. Saya sabar nunggu. Nah, murid-murid dikatakan, tunggu aku di Yerusalem, tidak dikatakan tunggu 10 hari. Tapi Yesus hanya katakan, tunggu. Tapi karena cintanya sudah berapi-api, ya ditunggu saja. Ditunggu saja. Ini semua ini pasti pernah pacaran dan pernah punya pacar. Kasihan kalau belum punya pacar atau nggak pernah pacaran, saudara ya. Ya, pulang dari kantor, udah ditungguin lama sekali. Udah di mana yang? Aku masih di Blok M. Loh, kok masih lama? Iya, tunggu ya.
Berapa lama lagi? 2 jam lagi. Ya sudah, nggak apa-apa, aku sambil main HP. Ya nunggu, itu masih enak ada waktu 2 jam, saudara. Murid-murid tidak dikasih waktu berapa lama. Tapi karena cintanya, karena komitmennya, karena pengorbanannya, mereka mau jalan bolak-balik Yerusalem, Galilea, Galilea, Yerusalem, plus nunggu 10 hari. Kalau cintanya nggak dibangkitkan sama Tuhan Yesus waktu reuni di Galilea, pasti murid-murid itu akan tetap di Galilea, tidak mau balik ke Yerusalem. Tapi saudara bisa melihat, ketika Yesus naik ke surga, terangkat di Bukit Zaitun, saudara ya, Yesus berkata, aku akan kembali seperti ketika engkau melihat sekarang ini. Artinya apa? Kembali pada ayat yang ke-6. Sama seperti apa yang dikatakan Yesus dalam Matius 26 ayat 3. Yesus berkata, aku akan kembali sama seperti ketika aku datang, ketika engkau melihat. Saya yakin dan percaya, Yesus juga akan datang kembali sama seperti apa yang dia katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum saya serahkan kepada host. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Kuasa kebangkitan-Mu menjadikan murid-murid yang tergoncang imannya. Kuasa kebangkitan-Mu menjadikan murid-murid yang sempat hilang arah itu kembali berapi-api, kembali menggebu-gebu, kembali memiliki cinta yang mula-mula, sehingga murid-murid rela mempertaruhkan seluruh hidupnya untuk Engkau, ya Tuhan. Terima kasih, biarlah kuasa kebangkitan-Mu itu membangkitkan gairah kami yang sempat tergoncang oleh 2 tahun alami pandemi COVID. Tapi biarlah lewat kebangkitan-Mu, kuasa kebangkitan-Mu kembali menjadikan kami umat Tuhan yang berapi-api, yang kembali memiliki cinta yang mula-mula, kembali memiliki komitmen, kembali memiliki kerelaan untuk berkorban. Mungkin Tuhan tidak menyuruh kami berjalan ratusan kilometer. Tapi biarlah kami menjadi umat Tuhan yang memiliki cinta mula-mula, memiliki komitmen, dan memiliki hati yang rela berkorban seperti murid-murid-Mu, ya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.